Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, luar biasa ya. Saya merasakan sekali hadirat Tuhan sewaktu tadi kita memuji menyembah. Dan hari ini seperti yang sudah dibagikan ke saya akan sharing firman Tuhan tentang kelemah lembutan ya. Nah sebelumnya saya mau cerita dulu nih. Jadi waktu dapat tema ini dari Desi, saya tanya sama Desi, ini arahnya mau kemana nih Des gitu ya. Kenapa saya tanya seperti itu? Karena pernah kejadian waktu saya pelayanan, jadi waktu dikasih sasaran saya sudah siapkan sebaik-baiknya, saya siapkan ke utara, ini di luar kota ya, jadi di luar provinsi, saya arah ke utara, ternyata begitu saya sampai hari Sabtu ya, Minggu mau khotbah, ternyata arahnya ke selatan. jadi waktu itu saya benar-benar kelabakan sekali karena kalau udah utara selatan itu kan jauh sekali ya. Dan kemudian Desi ngomong begini, oh iya Bu, katanya, hari Minggu yang lalu Pak Tim itu barusan khotbah tentang kelemah lembutan. Jadi saya ngintip nih Pak Tim, YouTube-nya ya. Saya ngintip supaya saya pikir saya amat sangat percaya bahwa suara Tuhan itu pertama-tama dalam gereja Tuhan itu diperdengarkan oleh gembala. Itu mutlak ya. Jadi bukan dari pendeta tamu atau pengkhotbah tamu, sehebat apapun orang yang berkhotbah, mungkin kita rasa, waduh lebih hebat ya dari gembala gue. Tapi tetap suara Tuhan itu diperdengarkan oleh gembala, corong gembala. Makanya saya mau dengar Pak Tim khotbah tentang apa. Dan wow, saya sangat diberkati sekali sampai saya ngomong sama suami saya kan juga gembala. Wih Pak Tim, khotbahnya dahsyat banget loh gitu ya. Ini saya ngomong begini pasti jemaat yang mungkin hari Minggu belum sempat udah penasaran ya. Jadi kalau belum sempat dengar, mungkin ada keluar kota atau tidak sempat mengikuti, wajib ya lihat YouTube-nya ya. Karena yang saat ini saya mau share itu adalah mungkin lebih perluasannya saja ya supaya maksud hati Tuhan yang ditaruhkan kepada Pak Tim itu boleh sampai kepada kita semuanya. Nah, jadi saya pakai nih beberapa yang Pak Tim bagikan kemarin karena menurut saya itu emas ya. Kalau saya sama suami selalu bilang, wih khotbahnya emas banget gitu ya, diamond banget gitu ya. Jadi hari ini judulnya ada The Power of Meekness. Jadi meekness itu adalah kata-kata tentang kelembutan hati. Kadang-kadang di Alkitab dipakai gentleness, tapi sebenarnya maksudnya sama saja. Nah, saya mau ambil dari bagian terakhir khotbahnya Pak Tim terlebih dahulu ya. Jadi bagian terakhir waktu Pak Tim membahas tentang kelemah lembutan, Pak Tim itu ngomong tentang keinginan ya, harus punya keinginan. Belajar lagi gitu ya, seperti sekarang gembala kita juga Pak Tim lagi belajar lagi kemudian supaya apa? Supaya terus ada progres ya. Jadi jangan menyerah. Oh, pada dasarnya saya nggak bisa lemah lembut, saya nggak bisa lakukan itu. Nah, tapi saya mau lihat dari sisi ini ya. Jadi kalau kita punya keinginan ya, sesuatu akan mudah bagi kita untuk melakukannya. Ya. Jadi saya mulai dari kenapa saya beri nama The Power of Meekness, karena ada kuasa yang terpancar, yang dilimpahkan Tuhan pada saat kita mau dibentuk, mempunyai hati yang lemah lembut. Ya. Yang pertama apa? Kuasa kelimpahan. Jadi ini bukan teologi prosperity Bapak Ibu Saudaranya, ini teologi holiness ya. Karena kelimpahan yang didapatkan ketika kita mau masuk di dalam pembentukan Tuhan, ketika kita mau belajar lagi. Nah, kenapa saya mulai dari bawah, dari bagian terakhir yang Pak Tim bagikan ya? Karena kalau kita punya satu keinginan itu akan ngedrive kita, ya, ngedrive kita untuk melakukan apa saja untuk mencapai keinginan tersebut. Nah, sebelum saya sampai pembahasan ini, saya mau ceritakan supaya Bapak Ibu Saudara ngerti kenapa saya mulainya dari hal seperti ini tentang kelimpahan. Nggak ada orang yang nggak mau kelimpahan, ya. Nggak ada orang yang nggak mau diberkati. Supaya ini men-trigger kita. Waktu saya dulu pernah diberikan kesempatan melayani di retret anak muda, ya. Retret anak muda gerejanya Pak Philip, ya. Wah, itu kalau anak mudanya Bapak Ibu Saudara, wow, itu yang mencengangkan. Saya sudah lama nggak pernah lihat kebaktian anak muda yang seperti itu, ya. Jadi waktu saya datang, kemudian karena mungkin panitia tahu saya juga adalah seorang penyanyi rohani, jadi satu paket disuruh mimpin pujian gitu ya. Nah, jadi waktu mimpin pujian itu bayangkan saja mimpin pujian anak muda kan, loncat, jump, nggak ada capeknya. Dan setiap selesai lagu ya, selalu ngomongnya apa? More, more gitu ya. Waduh, tuh saya udah keringetan. Mana saya karena harus ke anak muda, saya udah pakai jaket kulit, ya waduh celana kulit, sepatu boot. Waduh, saya tuh udah bener-bener kepanasan dan ngos-ngosan. Karena apa? Karena saya tuh sudah 12 tahun nggak pernah olahraga, Bapak Ibu Saudara. Jadi lompat gitu, kebayang nggak seperti apa jadinya begitu ya.
Nah, kenapa saya 12 tahun nggak pernah olahraga? Karena terakhir 12 tahun yang lalu saya berolahraga dari waktu itu saya pernah operasi ya, operasi ada tumor di jaringan bawah kulit perut saya, dan sesudah selesai operasi dokter bilang, "Ibu jangan olahraga berat-berat." Sementara olahraga saya semua berat ya. Jadi saya stop sama sekali, langsung bener-bener takut sakit lagi, saya plek nggak pernah olahraga. Tapi begitu saya melayani anak saya ngos-ngosan, saya tahu jalan satu-satunya saya harus olahraga nih, kalau enggak tetap saya kepengen mainnya anak muda lagi soalnya. Saya kepengen jadi berkat buat anak muda tersebut. Jadi untuk mengimbanginya harus punya stamina yang kuat. Jadi akhirnya saya nge-gym. Nah ini maksudnya begini, saya punya keinginan. Keinginan saya adalah saya pengen pelayanan ke anak muda dan saya nggak ngos-ngosan. Akibatnya apa? Berat pertama kali nge-gym, pertama kali masuk tempat olahraga, fitness, itu bagi saya berat sekali, 12 tahun nggak pernah. Tapi setiap kali saya di treadmill ya, lagi lari, aduh udah rasanya udah mau menyerah kan biasanya begitu ya. Waduh udahlah. Karena banyak saya lihat ibu-ibu yang lain juga begitu, Bapak Ibu Saudara ya. Belum apa-apa udah menyerah, semangatnya cuma di bulan 1-2 minggu pertama. Karena bulan 12 banyak makan kue ya, belum pandemi waktu itu ya. Jadi begitu udah 2 minggu langsung tuh treadmill itu kosong semua. Sebelumnya mau ngambil aja susah ya, mau antri gitu ya. Tapi setiap kali saya mau menyerah, saya teringat wajah anak-anak muda yang ngomong, "Mor, Mor," itu. Saya teringat wajahnya itu gitu. Jadi tuh ngedrill saya, waduh semangat, semangat. Nah, jadi artinya begini, kalau kita tahu bahwa ketika kita mau diajar Tuhan, ya belajar lagi ya, menjadi pribadi yang dibentuk Tuhan punya kelemah lembutan, maka seberat apapun, nah pasti ada janji. Bagi orang yang lemah lembut itu ada janji Tuhan. Nah, janji itulah yang ngedrill kita, begitu. Untuk sampai kepada janji. Dan janjinya nggak main-main. Kelimpahan. Kuasa kelimpahan. Mari kita lihat bersama Matius 5, ayat 5. Ini ayat yang paralel ya. The power of meekness. Banyak pakar-pakar Alkitab, ahli Alkitab berkata bahwa Matius 5:5 sudah sering kita dengar, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, mewarisi, inherit ya. Bumi itu adalah uh, itu diambil dari Mazmur 37 ayat 11 ya, dikatakan tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Semua sepakat ya. Ini adalah ayat yang paralel. Kenapa? Lemah lembut, satu lemah lembut, satu rendah hati. Tapi dua-duanya punya satu upah yang sama, yaitu memiliki, mewarisi bumi. Kata memiliki dalam bahasa Yunani itu adalah inherit. Jadi bukannya memiliki, mewarisi. Dan itu juga dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 11, mewarisi negeri. Tapi yang satu lemah lembut, yang satu rendah hati. Sama enggak? Nah, Bapak Ibu Saudara ingat Tuhan Yesus itu berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi ini satu paket, lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembutnya disebutkan dalam Matius 5 rendah hatinya disebutkan dalam Mazmur 37 ayat 11 dan dua-duanya sama ya, upahnya adalah mewarisi negeri. Ada kuasa kelimpahan yang Tuhan nyatakan. Kata warisan ya. Jadi kalau mewarisi artinya kita pewaris ya. Jadi kalau ada surat wasiat ya, dikatakan kita adalah pewaris, kita akan mewarisi. Mungkin orang itu berkata, kalau saya sudah meninggal, maka semua harta saya menjadi milik kamu gitu ya. Jadi sebelum dia meninggal itu masih namanya itu tercatat di surat, kita belum memiliki. Tapi karena sudah ada tertulis bahwa kita mewarisi, walaupun kita belum memiliki tanah itu, tapi pasti suatu saat kelak itu akan kita terima. Nah, saudara-saudaraku, kata warisan, mewarisi dalam bahasa Ibrani itu adalah morasha. Ya, ini bagus sekali ya untuk kita mengerti bagaimana pentingnya kelemah lembutan untuk menerima segala kelimpahan, yaitu mewarisi bumi. Ya. Kita boleh geser ke slide berikutnya tentang morasa. Bagi bangsa Israel, warisan itu hanya ada dua. Ya, kata morasa. Kata morasa yang pertama itu dipakai untuk tanah, ya sama seperti tadi ya, mewarisi negeri. Dalam Keluaran 6 ayat 8 atau ayat 6 ayat 7 dikatakan begini, dan aku akan membawa ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, morasa, warisanmu. Akulah Tuhan. Jadi yang berjanji adalah Tuhan, yang mewariskan adalah Tuhan, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jadi warisannya apa? Tanah, kelimpahan, ya, physically bisa dilihat, ya.
ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, segala yang ada pada negeri itu akan menjadi milik mereka. Itu kata morasa yang pertama. Dan bagi orang Israel hanya ada dua kata morasa. Dan dua adalah Taurat, firman. Ya, Ulangan 33 ayat 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita percaya dia bicara tentang firman Tuhan, suatu milik atau morasa bagi jemaah Yakub. Jadi artinya untuk menerima warisan tanah, land itu bekerja sama. Harus ada yang sesuatu yang diproses dalam hidup kita melalui apa? Firman. Jadi ini bukan teologi prosperity, bukan. Bukan teologi untuk memperkaya diri, bukan. Tapi teologi menerima berkat, holiness, ketika kita memiliki holiness melalui firman Tuhan yang juga adalah sama, adalah warisan bagi kita semua. Nah, saudara-saudaraku, kita akan belajar dari Mazmur pasal 37 ya. Karena Mazmur 37 ini luar biasanya yang tadi kita baca ketika dikatakan ya, paralel dari Matius 5 ayat 5 tadi. Mazmur 37 itu ada 5 kali menyebutkan tentang mewarisi negeri. Dan kita tahu bahwa mewarisi negeri itu adalah bagian yang disediakan seperti Matius 5 ayat 5, janji bagi orang yang lemah lembut hatinya, maka mereka akan mewarisi negeri. Mereka akan menerima berkat yang berkelimpahan. Nah, saudara, aku lihat di sini ada ciri-ciri orang yang lemah lembut yang dituliskan oleh Mazmur 37, karena ayat 29, 11, 9, 34, 22, nanti Bapak Ibu Saudara bisa cek di rumah, itu semua bicara tentang mewarisi negeri. Dan tadi seperti saya katakan, mewarisi negeri hanya bisa diberikan kepada orang yang lemah lembut. Jadi saya percaya ini ciri orang yang lemah lembut, ya, supaya nanti kita bisa kaitkan dengan warisan firman. Yang saya sengaja nggak urut ya ayatnya, karena apa? Ini menurut saya urutan daripada peristiwa ketika kita mulai terima Tuhan. Yang pertama, orang yang lemah lembut itu harus orang benar. Banyak orang berpikir begini, supaya tuh merubuhkan pemikiran-pemikiran yang nggak benar. Orang pikir kalau orang yang lemah lembut itu yang ngomongnya lemah lembut ya. Terus kalau orang yang ngomongnya kelihatan beladak-beladak gitu ya, wah itu orangnya nggak lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu harus orang benar. Orang tidak benar. Orang benar siapa? Orang yang ditebus oleh darah Kristus. Sekalipun orang itu adalah orang yang sangat lemah lembut ketika berkata-kata, berbuat ya. Kalau dia bukan orang benar, dia nggak masuk kategori ini. Ya, pewaris negeri yang Tuhan janjikan. Harus orang benar. Dan kita semua adalah orang-orang yang dibenarkan. Mungkin kita dalam banyak hal masih banyak sedang diproses. Kita belum sempurna. Tapi Yesus jelas berkata, kita sudah dibenarkan. Oleh sebab itu kita bisa layak menerima bagian ketika nanti kita pulang ke rumah Bapa. Kemudian cirinya lagi, rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa belajar lihat orang di dunia ini. Enggak, orang Kristen juga banyak yang rendah hati. Tapi di luar Tuhan, kerendahan hati yang seperti itu, bukan itu yang Tuhan katakan. Karena apa? Belajarlah dari aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita mau rendah hati kan kita harus belajar ya sama orang yang rendah hati. Titik terendah dari orang yang paling rendah hati adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Dia yang tinggi, dia yang ada di surga, mau merendahkan dirinya melihat kita ke bawah, bahkan dia turun ke bumi, meninggalkan segala glory, dan rela jadi miskin buat kita menebus dosa kita. Jadi nggak ada rendah hati yang lebih daripada itu. Jadi kalau mau belajar, harus belajar dari Tuhan Yesus. Mau belajar lemah lembut, mau belajar rendah hati, belajar dari Tuhan Yesus. Melalui apa? Firman Tuhan. Dan orang yang lemah lembut itu pasti menanti-nantikan Tuhan. Ya, mungkin sedang dikecewakan, mungkin sedang mengalami hal yang nggak enak seperti korbannya Pastor Tim ya, nggak membalas. Ya karena apa? Dia percaya bahwa Allahnya itu adalah Allah yang bertindak. Jadi dia menanti-nantikan Tuhan, ada kesabaran yang ekstra yang Tuhan berikan. Kemudian juga menanti-nantikan Tuhan dan tetap mengikuti jalannya sekalipun belum melihat apa-apa. Wow, nanti lihat kuasanya dahsyat sekali di Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang seperti ini. Orang yang lemah lembut juga adalah, ini baru terima blessing. Orang yang diberkati Tuhan. Seperti tadi kita lihat ya bahwa bagi orang yang lemah lembut hatinya, maka Tuhan akan memberkati dengan dahsyat. Nah, saudara-saudaraku, lemah lembut itu bukan bicara tentang hal yang di luar ya. Pak Sukim juga bilangnya dari dalam keluar ya. Boleh kita lihat sama-sama saling memandang lagi. Boleh dikembalikan ke ruangan, saya bisa lihat Bapak Ibu Saudara semua ya. Karena kita suka sering tertipu dengan penampilan luar. Ya. Saya pernah ke gembala ya. Nah, terus dia cerita begini. Jadi ada seorang itu yang kelihatan dalam segala sesuatu itu bagus banget ya.
sehingga dia dipercaya untuk memimpin pemuda. Sementara ada lagi satu lagi jemaat nih, masih jemaat. Waduh, ngeyel. Ya. Dikasih tahu apa-apa tuh nggak mau dengar. Jadi perhatian tuh tumpah sepenuhnya kepada orang yang lagi dibentuk ini. Tapi ternyata waktu ketemu pasangan hidup, ya, yang mungkin tidak mempunyai keinginan untuk melayani, dia hilang aja begitu saja. Tapi ternyata orang yang tadinya ngeyel itu sekarang jadi orang yang luar biasa banget. Bahkan sekarang hampir menjadi ketua pelayanan di pemuda. Manusia itu selalu gagal lihat. Kenapa? Suka lihat yang ada di depan mata, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus bagikan perumpamaan seperti ini. Ada 2 anak nih. Bapaknya ngomong sama anak yang pertama. Nak, ke ladang ya. Kerjakan ladang. Ya. Anaknya bilang apa? Oke, Pak. Nah, pasti kalau jawaban itu menyenangkan hati bapaknya ya. Oke, Pak, I'll do it gitu ya. Nah, adiknya waktu disuruh, adiknya bilang, nggak mau. Itu pasti orang tua kan dongkol ya begitu ya. Tapi ternyata yang pergi ke ladang bukan si Koko. Yang tadi dengan cepat, iya Pak, dengan senyum manisnya itu ya. Iya Pak, oke Pak, gitu. Ternyata dia nggak ngelakukan. Yang ngelakukan siapa? Ini si adik yang ngomongnya mungkin membuat orang tua rada-rada senewan dengarnya. Tapi dia yang pergi. Karena apa? Dia menyesal. Dan kemudian dia melakukan apa yang bapaknya suruhkan. Dan kemudian Tuhan Yesus tanya sama murid-muridnya. Kenapa Tuhan Yesus tanya? Karena orang pun suka tertipu dengan hal seperti itu. Tuhan katakan, yang mana yang melakukan kehendak bapaknya? Kemudian murid-muridnya bilang, yang kedua. Yang jawabannya membuat orang gusar. Yang mungkin orang lain juga nggak suka ada di sekeliling dia. Tapi dia punya hati yang ketika mendengarkan firman, dia mau berubah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi benar kata Pastor Tim, ini bicara yang di dalam. Musa dikatakan adalah orang yang sangat lembut hatinya. Nggak ada orang di atas muka bumi ini yang lebih lembut suaranya, bukan suaranya ya, hatinya daripada Musa. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Musa ini tadinya ini kan panglima ini ya. Diangkat anak, dibesarkan dengan didikan Mesir, dengan sistem kerajaan. Ini luar biasa ini. Raja-raja nih Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dia mau pakai jalannya dan tidak berhasil dan kemudian dia harus di Midian 40 tahun. Dan membuat Musa berubah. Berarti 40 tahun itu Bapak Ibu Saudara. Dia ambil waktu meditate, dia mendengarkan, dia belajar dari kesalahan-kesalahan yang dahulu. Dia berubah. Jadi bukan cara hal-hal yang kita lihat secara kasat mata di depan. Tapi di dalam. Ya. Mungkin kepada Bapak Gembala bisa kata, iya Pak, oke Pak, Gembala, Papa Gembala khotbahnya bagus sekali, tapi nanti di belakang, nggak ada di sini ya Pak, nggak ada, tempat lain di antah berantah. Saya suka nih gereja GBI City of Love ini luar biasa Pak menurut saya. Banyak yang seperti itu Bapak Ibu Saudara, di mobil itu nyeritain tadi pendetanya yang khotbah, sampai anaknya nggak mau lagi ke gereja. Kenapa? Menurut anaknya, Papa Mama aja kalau ngomongin pendeta kayak begitu, gitu ya. Pulang gereja tuh kayak dihakimi gitu. Tadi khotbahnya bikin ngantuk begini bla bla bla. Padahal tadi barusan pendetanya tuh ngomongnya baik banget, manis banget. Nah, ini bukan orang yang lemah lembut, walaupun dia ngomongnya lemah lembut ya. Jadi orang yang mau diproses Bapak Ibu Saudara. Begitu luar biasa diproses sampai Musa yang keturunan dianggap tanda petik keturunan raja ya. Sekarang dia harus bawa orang-orang Israel itu di padang gurun. Orang keturunan raja itu kan biasa disembah ya. Biasa dipuja, biasa dilayani. Tapi ketika melihat orang Israel membuat patung lembu tuangan mau dimusnahkan sama Tuhan, Tuhan bilang begini loh sama Musa. Hanya keturunanmu saja nanti akan kubangkitkan. Semuanya akan musnah. Dia bela sampai dia bilang, hapus aku dari kitab kehidupan Tuhan. Loh, yang dibawa ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ngeselin semua nih. Yang bikin kesel semua ini. Tapi dia sudah diproses, dia berikan kesempatan ketika Tuhan bicara melalui firman. Mau rasa, dia mau dirubah. Ada janji Tuhan, mau rasa yang adalah land, tanah. Tapi Tuhan bilang begini, bagian terbesar dari mereka, orang Israel yang keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, tidak bisa menerima berkat yang melimpah yang Tuhan janjikan. Bagian terbesar dari mereka semua mati di padang gurun karena apa? Mau rasa yang satu lagi itu nggak mau diterima. Cuman mau berkatnya saja, tapi ketika mereka ada di padang gurun dalam perjalanan mereka, nggak pernah belajar tentang mengikut Tuhan. Kita semua punya pengalaman yang beda-beda Bapak Ibu Saudara. Tapi dari pengalaman itu kita jadi ngerti cara Tuhan mendidik kita itu seperti apa. Nah,
Harusnya kan mereka udah ngelihat polanya kan. Polanya apa? Udah diberkati, nanti pasti ada kekeringan lagi nih. Barusan keluar dari laut Teberau, pengalaman pertama nih ya. Kemudian mereka lihat kekeringan. Ternyata kekeringan, sesudah nyanyi-nyanyi itu di ujung, kemudian mengalami kekeringan, apa yang terjadi? Waduh, bersungut-sungut. Lebih baik aku kembali ke Mesir. Lebih baik ke sana saja, mati di Mesir. Udah nggak ingat Tuhan, itu bukan hati yang lemah lembut. Langsung 3 hari kemudian nggak ingat lagi semua puji-pujian yang mereka menggerutu, mereka marah-marah. Tapi kemudian kan terjadi mujizat. Harusnya kita bicara ya. Oh, ternyata masih ada jalan keluar. Ternyata Tuhan masih berkuasa. Jadi nanti waktu misalnya lapar, ya, kepengen makan daging, caranya udah nggak menggerutu-menggerutu. Kenapa? Udah ngelihat berbagai proses di dalam perjalanan itu, Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Oh, berarti pembentukan Tuhan dalam hidupku seperti ini. Itu yang terjadi terhadap diri Musa. Bahkan, saudara-saudara, dia ini adalah orang, kenapa Tuhan katakan sangat lembut hatinya. Ketika mendapatkan teguran pun, dia tuh nggak langsung marah-marah, walaupun nggak diungkapkan. Karena begini, waktu Tuhan bilang, karena kau memperlakukan seperti itu di Masa dan Meriba, kamu nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya kan terdengar cerita bahwa Musa itu marah-marah. Tuhan, 40 tahun kuhabiskan hidupku. Masa hanya karena hal seperti itu saja kau nggak izinkan aku masuk? Nggak ada loh. Tapi Tuhan sangat respect sama Musa. Sampai waktu di Bukit Transfigurasi, bahkan banyak hamba Tuhan percaya, 2 orang yang tidak pernah meninggal itu adalah Elia dan Musa. Karena apa? Waktu di Bukit Transfigurasi, ya, Yesus bertemu, murid-murid lihat apa? Elia dan Musa. Tuhan respect, karena mayatnya nggak ketemu nih mayat Musa. Respect sama Musa. Elia diangkat dengan kereta berapi. Musa nggak ada yang pernah menemukan jenazahnya. Lembut, ketika ditegur langsung comeback ya. Banyak hal yang bisa ditegur dalam hidup kita, amin. Banyak hal yang akan Tuhan proses dalam hidup kita, banyak. Tuhan bilang ketika engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Peristiwa pengerasan hati itu nggak terjadi dalam semalam, Bapak Ibu Saudara. Sekali mengeraskan hati, masih bisa dengar. 2 kali mengeraskan hati, masih bisa dengar. 3 kali, 4 kali, 10 kali. Berkali-kali mengeraskan hati, lama-lama nggak bisa dengar lagi. Waktu Tuhan mau proses. Padahal maksud Tuhan memproses kita adalah untuk memberikan morasa yang berikutnya, yaitu keberkatan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, kuasa apa yang Tuhan berikan? Kuasa kemenangan. Tadi kuasa kelimpahan. Jadi semua kita sepakat, aku mau Tuhan, biar itu ngedrill aku mau ngalami segala kemurahan dan kebaikanmu. Mau rasa firman, mau rasa negeri. Matius 11 ayat 28, kuasa kemenangan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi khususnya pandemi ini pasti banyak yang letih lesu, pasti banyak yang berbeban berat, pasti banyak mengalami persoalan. Dan bahkan sesudah kita menerima kuasa kelimpahan bukan berarti kita nggak ada peperangan lagi. Kita masih punya pertarungan, sekalipun mungkin harta berlimpah, kita mungkin dalam sisi lain, sisi hubungan, ada banyak hal lain yang kita membuat kita letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan bilang, ketika engkau datang, aku akan memberi kelegaan. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ketika kita mau kelegaan, datangnya sama Yesus. Ya, dan untuk perang, kelegaan dan ketenangan itu penting. Ya, tadi saya bicarakan di sini waktu saya datang ke satu tempat, terus kemudian saya salah tema, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan salah temanya itu baru tahu belakangan. Waduh, salah temanya tuh, maksudnya cara saya mempersiapkan firman tuh jauh banget, karena saya pikir saya worshiper, ketika dapat, wah ini pasti ke arah worship. Ternyata lain Bapak Ibu tuh, lebih ke arah teaching ya. Waduh, saya tuh, Tuhan, aku udah jauh-jauh diundang ke sini, mereka bayar tiket pesawat, mereka bayar semuanya. Rasanya gimana ya Tuhan kalau tidak bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh gembalanya. Saudara, saya nggak tenang. Tapi saya ingat suara Tuhan ngomong sama saya. Kalau engkau nggak tenang, kau nggak bisa dengar suaraku, tuntunanku. Padahal kau sangat butuh tuntunanku di saat terjepit. Akhirnya saya nggak tidur sama sekali Bapak Ibu Saudara. Itu pertama kali dalam pelayanan saya nggak tidur sama sekali. Saya belajar lagi, saya baca firman lagi sampai besoknya. Tapi yang saya belajar, ketika saya datang sama Tuhan, saya dapat ketenangan yang kelegaan. Sehingga saya bisa dengar suara Tuhan dalam beberapa jam sampai walaupun saya nggak tidur, saya bilang kau pasti berikan kekuatan kepadaku, dan benar besoknya dengan cara Tuhan yang ajaib bisa disampaikan. Saya sendiri nggak ngerti kenapa bisa menyampaikan seperti itu, tapi artinya mengalami kemenangan. Jadi ketenangan, kelegaan itu penting sekali.
untuk mengalami kemenangan. Caranya untuk bisa lega dan tenang adalah pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kata Tuhan. Ya. Nah, sekarang saya mau mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara tentang apa yang Pak Sutim katakan. Waktu Petrus, apakah engkau mengasihiku? Agapao, agape. Dia jawabnya, Lia ya Pak ya, kalau saya nggak salah ya. Betul ya Pak Tim? Ya, dia pokoknya jawabnya nggak agape ya. Si Petrus ini nggak sama, nggak nyambung. Yang satu kasih yang tidak bersyarat, yang satu lagi kasih bersyarat, kasih sesama manusia ya. 2 kali ditanya, jawabannya tetap sama. Kemudian Pak Tim bilang, turunkan ekspektasi ya terhadap hubungan kita sama orang. Oh, Tuhan Yesus saja turunkan ekspektasi. Kan itu sih membuat kita marah ya ketika Tuhan mau proses kita, jangan marah. Tapi karena ekspektasi kita kan sudah dikasih tahu berkali-kali, akhirnya kita nggak jadi bisa ngalami proses tadi ya. Firman cara lembutkan hatimu gitu ya. Saya ingat sekali waktu saya masih mahasiswa, saya serumah dengan orang-orang yang satu pelayanan. Nah, kalau ketemu sekali 2 kali, cuma seminggu sekali ketemu atau KTM, 2 minggu seminggu 2 kali, kemudian ketemu lagi di City of Love, itu biasanya gesekannya nggak berasa, Bapak Ibu Saudara. Gesekannya kapan? Kalau serumah. Nah, suami istri pacaran, masih pacaran nggak berasa gesekannya ya. Makanya kan waktu masih pacaran manggilnya honey, honey gitu ya. Begitu sudah baru pertama 1 tahun menikah masih honey, honey, Han. Sampai saya pernah berpikir di masa saya namanya itu pacarnya itu Han. Ternyata honey maksudnya ya. Karena sudah bertahun-tahun manggil udah nggak ada honey, nggak ada intonasi lagi. Han. Ada yang lebih parah lagi pada nginap di rumah saya. Waktu istrinya nyetir mau mundur, suaminya jadi parkiran gitu ya. Mundur, mundur, dir. Tapi kok manggil suaminya direktur, istrinya direktur, dir. Turun, mundur, dir. Rupanya bukan direktur, Bapak Ibu, dir. Dulu awal-awal dir, lama-lama jadi dir. Pakai intonasi yang tinggi, dir, nggak sabar gitu ya. Jadi artinya begini, turunkan ekspektasimu kepada orang lain supaya kemarahan nggak pernah bisa mengerjakan hal yang baik, kata Tuhan. Nah, jadi saya ingat waktu itu saya marah sekali sama teman saya satu ini pelayanan. Tuhan udah ngomong, nggak boleh. Pagi-pagi Tuhan udah ngomong, saya nggak mau dengar. Kan enak ya melampiaskan emosi, apalagi wanita ya, biasanya hitungan. Kan kata Tuhan sampai matahari terbenam. Jadi aku masih punya waktu sampai matahari terbenam supaya dia tahu bahwa aku lagi marah, gitu ya saudara. Nah, sebelum matahari terbenam, kami itu ada komsel pemahaman Alkitab. Jadi saya satu grup nih sama teman saya, saudara. Kemudian puji-pujian. Nah, itu makanya ya puji-pujian itu kayak tadi Tuhan Yesus itu terbanyak itu mengutip kitab Mazmur kalau khotbah. Terbanyak. Lebih daripada Yesaya, lebih dari kitab nabi-nabi Tuhan, Yesus paling banyak mengutip kitab Mazmur. Karena tadi seperti saudara kita yang berdoa berkata, waktu memuji menyembah itu sering, karena puji-pujian itu kan isinya firman. Ya. Itu lebih gampang masuk ke dalam hati kita. Terus tiba-tiba yang dibagikan ayat adalah tentang Tuhan adalah kasih. Tidak mungkin kau mengatakan I love you God, I love you. Oh, cinta banget Tuhan aku sama kau, cinta Tuhan. Kalau sama orang yang di depanmu kau nggak bisa mengasihi, mustahil ya nggak kelihatan Tuhan kamu bisa kasihi. Wah itu nyentuh. Tapi coba waktu itu saya mengeraskan hati saya. Akhirnya saya minta maaf sama teman saya itu. Padahal dia nggak tahu loh kalau saya lagi kesel sama dia. Saya berharap dia tahu nih. Nggak tahu juga dia gitu ya. Tapi artinya begini saudara. Kalau saya waktu itu nggak dengar suara Tuhan, nggak akan bisa. Lama-lama saya nggak akan dengar lagi suara Tuhan. Lama-lama nggak bisa nulis lagu. Waktu itu belum nulis lagu nih. Lama-lama nggak bisa nulis lagu. Nah, artinya begini, turunkan ekspektasi. Tuhan Yesus saja menurunkan. Nah, artinya begini, saudara, kalau menurunkan ekspektasi itu adalah di dalam takaran firman, kita satu kuk. Kata Tuhan tadi apa? Pikulah kuk yang kupasang. Nah, saudara coba lihat gambar kuk ini ya. Coba lihat gambar kuk. Kuk itu kan dipakai sapi ya. Coba kembalikan ke PowerPoint. Ada sapi. Kuk itu yang ditaruh di antara sapi 1 dan sapi 2. Supaya apa? Membajak itu jalannya sama. Ya, jadi kuk yang ditaruh di leher itulah yang Tuhan masuk. Yuk, ya makanya Tuhan bilang janganlah kamu mempunyai kuk yang sama dengan orang yang tidak percaya untuk hubungan ya, misalnya yang Kristen, yang satu tidak Kristen, atau yang satu pelayanan, satu tidak pelayanan, itu pasti nanti akan jadi masalah di depan ya saudara ya. Kuk jalan sama-sama. Tuhan bilang pikulah kuk. Nah, gambar berikutnya kira-kira seperti inilah kalau kita memikul kuk bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pikul kuk,
Dan kita juga pikul kuk. Tuhan bilang kukku itu ringan. Ayat berikutnya Matius 11 ayat 29b yang sudah bisa dapat gambar tentang ini ya. Tadi ya sebelumnya ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan ya tadi ya. 30 sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Coba kita kembali lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kalau kita ikut Tuhan jadi semua jalannya enak nih jalan sama Tuhan Yesus? Nah, untuk menjadi orang yang lemah lembut, Tuhan tidak cari orang yang mampu. Kalau saya bilang saya mampu lemah lembut, maka itu sudah pasti saya tidak lemah lembut. Karena untuk menjadi lemah lembut, saya harus belajar. Dari kata Pak Sutin, belajar lagi. Diproses lagi. Nggak ada orang sempurna, Bapak Ibu. Oh, saya sudah sangat lemah lembut. Berarti saya tidak lemah lembut. Tuhan cari orang yang mau. Bukan yang mampu. Jadi orang yang mau ini bilang, Tuhan, aku mau ikut. Aku mau Tuhan, taruh kukmu di sini. Makanya seperti kata Pak Sutin, Tuhan Yesus menurunkan bukan berarti standar Tuhan Yesus berubah. Tuhan Yesus tetap kasihnya agape, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita kasih yang masih kasih bersyarat begini, di kuk itu mungkin diatur ya, mungkin kalau secara sekarang bisa dibayangkan, sehingga beban yang terberat itu dipikul oleh Tuhan Yesus. Kita yang belum bisa pikul beban yang berat itu tetap bisa jalan sama Tuhan Yesus. Lama-lama akan ada penyesuaian, kan makin diproses. Lama-lama akan ada penyesuaian, sehingga seperti kata Pak Sutin, bahwa lama-lama kasih yang bersyarat menjadi tidak bersyarat. Itu tidak terjadi dalam waktu semalam. Tapi asalkan kita satu kuk dengan Tuhan Yesus, kita mau terus dengar firman Tuhan, kita mau dibentuk, maka Dia akan berikan kemampuan. Ya, seperti tadi saya katakan, kalau misalnya kita sedang diproses, kita lari nih. Oh, sekarang kan banyak nih masa pandemi di gereja saya ada. Mulai dari lift, pertama lift dulu, grup WA grup. Habis lift WA grup, lama lift dari gereja, saudara ya. Yang gereja jalan-jalan banyak, saudara. Wah, gereja jalan-jalan, stop, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Suara gembala, suara Tuhan diperdengarkan melalui gembala setempat. Dan firman Tuhan berkata bahwa urapan itu selalu mengalir dari kepala ke bahu, ke ujung Harun, imam yang Tuhan percaya. Jadi selalu begitu. Kalau kita dari Pak Niko, ada kepala rang kita, ada Pak Tim, ke jemaat semua di GBI City of Love. Nah, jadi artinya begini, saudara, waktu kita berjalan sama Tuhan Yesus, kita dimampukan. Apakah waktu terjadi, rasanya sulit ya Tuhan, tapi kok bisa? Kok terjadi? Yang jelas pasti bukan kekuatan kita itu. Kuk yang tadi, yang dipikul Tuhan itu, yang agape itu, saudara, dia nggak berubah. Tapi kita ini yang masih belum bisa apa-apa, tetap bisa jalan sama Tuhan Yesus. Akhirnya sampai ke tujuan, kita ngalami kemenangan. Amin. Saya ingat sekali waktu awal-awal saya pelayanan, saya kan udah sering kesaksian ya. Saya sering dihina Bapak Ibu Saudara ya. Karena mungkin status, umur, ini aja. Saya senang sebenarnya Zoom ini muka saya jadi agak lebih muda Bapak Ibu Saudara ya. Karena kamera depan sangat menolong, memudahkan kita ya saudara-saudara. Tapi tadinya kalau kamera beneran nih, wah manusia itu kan suka lihat rupa ya, termasuk saya juga gitu ya. Aduh, begitu dibilang tidak cantik, tua, segala tuh saya depresi Bapak Ibu Saudara. Waktu dibilang minggu nih, saya mau isi di City of Love, tetap hamba Tuhan juga manusia, Bapak Ibu Saudara. Saya langsung terpikiran diet loh, Pak Tim. Karena kan saya sudah mengembang ke kiri ke kanan nih, apalagi baru dari luar kota, ada mission trip ya. Wah, makan terus sama Pak Bisa sekarang udah 90 kilo, Pak Tim. Gawat. Jadi, saya mau, tapi begitu saya lihat Pak Tim pakai masker, wah aman. Wajah yang saya cabi nggak bakal kelihatan nih, Bapak Ibu Saudara. Artinya kita tuh memang condong itu kan ngelihat yang di depan gitu ya, saudara-saudara ya. Tapi saya ingat sekali, banyak orang yang ngomong sama saya, kalau saya dapat perlakuan seperti kamu, saya sudah lama tuh dan nggak akan lakukan yang kamu lakukan. Kalau saya nggak, kenapa saya bisa lakukan? Saya juga nggak ngerti. Mama saya juga nelpon, sudahlah nak, nggak usah lagi lah kamu kalau datang umur 40 tuh kamu memang udah nggak bisa lagi lah jadi penyanyi rohani. Waktu itu kan saya masih penyanyi rohani, belum pengkhotbah nih Bapak Ibu Saudara. Sudahlah nak, sudahlah. Suami saya juga termasuk Bapak Ibu Saudara, dia juga nggak mendukung saya lagi untuk pergi. Tapi lesson of life, saya belajar dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup saya. Mungkin berbeda dengan orang lain. Jangan disamakan. Tapi yang aku jalani ini, aku mau jalani sama Tuhan. Sepanjang aku pikul kuk yang dari Tuhan, aku pasti sampai ke tujuan. Karena yang terberat dia pikul dan aku akan tetap jalan sama-sama dia. Bayangkan sapi yang lagi membajak ya.
tetap jalannya harus sama Bapak Ibu Saudara. Sekalipun yang berat dipikul yang sebelahnya, jalannya itu sama. Akhirnya sampai ke tujuan. Dan sekarang saya nikmati hasilnya. Kebayang kalau dulu aku nggak pikul dari Tuhan, aku kecewa, aku marah. Pernah loh Bapak Ibu Saudara saya mau balas dendam. Pernah. Ya, karena waktu itu saya diundang, ya, panik parah banget. Saya nggak pernah mendapatkan perlakuan seperti itu, yaitu pesta ulang tahun anaknya dan ternyata orang kaya banget di luar kota. Jadi Sweet 17, tuh jor-joran udah kayak wedding, pakai wedding organizer segala. Itu meja saya itu dipindahkan sampai 5 kali, kan pakai round table ya. Sampai terakhir kali udah dekat pintu keluar Bapak Ibu Saudara. Waduh, saya nggak sempat makan, nggak sempat minum ya. Kenapa? Menunggu giliran saya naik nanti bernyanyi dengan anaknya. Udah gitu pulang juga nanti gampang kok di sini. Kan kalau biasanya kalau kita dijemput itu panitia kita ya, kalau pulang segala macam diurusin kan karena kita bukan orang kota itu, kita nggak tahu apa-apa di kota itu. Oh nggak apa-apa, nanti di hotel banyak kok yang bisa bantu tolongin. Wih, saya Bapak Ibu Saudara, saya pikir waduh, langsung waduh, saya bukan seperti Musa, saya tidak lembut hatinya seperti Musa Bapak Ibu Saudara. Saya langsung ingat, saya pernah pergi ke luar negeri dengan waktu saya masih artis bersama teman saya yang lain. Saya mau belajar dari teman saya itu. Diperlakukan dengan tim pengundang dari luar negeri dengan buruk sekali Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia lakukan? Dia pesen makanan di hotel, ya, charge to the room, ya. Dia sikat semuanya itu ada di minibar. Kan mahal-mahal semua tuh Bapak Ibu Saudara. Kami dikasih makan nggak proper, aku balas semuanya. Jadi saya mau pulang, niatan saya udah jelas. Minibarnya semua aku habiskan. Kan Bapak Ibu Saudara tahu kan, Aqua saja di hotel, di minibar itu, harganya itu sudah bisa 5 kali lipat. Semua mau saya habiskan pokoknya. Biar kamu tahu ya, pulang-pulang nanti dapat tagihan besar aja pokoknya. Saudara, saya sudah datang seperti itu. Tapi bagi orang yang, walaupun kita nggak sempurna, tapi kita pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita mau dengar Tuhan. Tuhan tuh suka bicara sama kita. Karena dia pengen berkati kita, Bapak Ibu Saudara. Sampai di hotel, saya kaget. Minibarnya dikunci, Bapak Ibu Saudara. Terus Tuhan ngomong, pembalasan adalah hakku. Justru saya bilang, saya mau jadi Musa juga, saudara. Tuhan jangan dibalaskan. Jangan Tuhan ampuni. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Satu kok sama Tuhan tuh enak. Sekarang saya ngalamin berbagai hal kemenangan. Dan saya percaya itu juga jadi Tuhan bagi kita semuanya. Daud tuh, Simei. Daud itu paling ngerti hati Tuhan. Simei itu maki-maki dia kan. Waduh, anak itu sudah, wah, panglimanya sudah kupenggal saja itu kepalanya. Wajar nggak dipenggal? Wajar. Ini Pak Daud ini pergi dengan semua panglima-panglima terbaik yang ada di negeri itu loh, saudara. Tapi dia bilang apa? Kalau itu sekehendak Tuhan, kalau dalam bahasa sekarang ya, kalau dulu, kalau Tuhan suruh dia maki-maki aku, gitu dalam bahasa Alkitab, pada perjanjian lama, kalau bahasa sekarang gini, kalau Tuhan izinkan dia memaki-maki aku, kenapa aku nggak terima? Makanya Tuhan sangat angkat Daud dalam kemuliaan tanah, dalam kemuliaan kemenangan. Tidak ada raja yang seperti Daud, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara ya, the power of meekness, kuasa kesaksian. Nah ini ujung-ujungnya ke sini. Kenapa Tuhan berikan kelimpahan? Kenapa Tuhan berikan kemenangan? Yakobus 3. Nah ini ambil dari Yakobus 3 ya, hikmat yang dari atas. Ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan hikmat, ada hikmat yang dari atas, yang berbeda dari hikmat yang dari dunia. Hikmat yang dari dunia seperti yang kata Pak Surti, mata ganti mata, gigi ganti gigi, begitu ya. Balaskan kepada orang yang menyakiti kamu. Ini ada hikmat yang dari atas, yang bersumber dari morasa, warisan kita firman Tuhan yang akan mengajarkan kita. Tapi di sini dikatakan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, the meekness of wisdom. Jadi artinya begini, ada wisdom yang dari atas, hikmat yang dari atas yang mengalir, corongnya itu adalah kelemah lembutan. Ketika itu mengalir melalui corong yang sudah dibersihkan Tuhan, kelemah lembutan, maka akan terjadi aliran kesaksian yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan ayat terakhir Tuhan katakan, Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kayak pakai baju, dikenakan. Ya artinya kita nggak mungkin nggak pakai baju Bapak Ibu Saudara. Anytime, anywhere. Kita harus mau belajar lagi. Kita harus mau belajar lagi. Nah terakhir sebelum saya tutup, saya mau bersaksi bagi Bapak Ibu Saudara. Ini tentang ayat terakhir ini ya.
Bagaimana ketika kita mau diajar dalam kelemah lembutan, dengar kalau Tuhan ngomong, kita tuh lagi disiapkan untuk menerima hikmat. Hikmat yang bukan dari dunia. Dunia nggak bisa ajar itu. Nah, saya belajar tentang waktu anak saya ngalami struggle ya. Dia bergumul di skripsinya, akibatnya apa? Dia menarik diri ke dalam, dia merasa bersalah kepada orang tuanya, dia sulit sekali diajak bicara. Itu kalau rasanya tuh kadang-kadang sampai kepengen marah, kepengen lampiaskan. Tapi saya ingat sekali Tuhan ajar saya, kemarahan tidak pernah mengerjakan kebaikan dan kebenaran. Jadi saya ingat itu, saya tahan. Nah, itu saja sudah mulai proses ya, memiliki hati yang lembut. Lembut bukan kata-kata saja yang lembut. Oh, tapi kalau saya orangnya kasar boleh dong, tapi yang penting hati lembut. Oh, itu juga nggak mungkin. Orang yang kalau dulunya kasar, tapi hatinya mau disentuh oleh Tuhan, pasti lama-lama akan ada perubahan. Intinya, kelemah lembutan bicara tentang perubahan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya bilang, setiap kali saya mengalami kekecewaan, rasanya juga saya mau marah, saya tarik diri saya tahan emosi saya datang sama Tuhan. Ini yang dikatakan hikmat yang dari atas itu hanya akan bisa mengalir kepada corong yang mau dibersihkan, hati yang lemah lembut. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini sama saya. Dan saya nggak pernah dapat ini dari siapapun. Ini namanya hikmat yang dari atas. Kamu pernah bayangkan nggak? Ini kan pekerjaan pasti pekerjaan si jahat yang membuat nggak mau ngomong, nggak mau berbagi, nggak mau dengar suara orang tua, semuanya serba parah seperti itu. Tuhan mengajarkan begini, itu pekerjaan si jahat. Kalau si jahat begitu luar biasa membuat sampai seperti itu, berarti di depan sana ada pekerjaan Tuhan yang mulia sekali, yang mau dinyatakan sampai si jahat itu berusaha tarik anakmu. Kalau nggak ada yang besar sana, dia tenang-tenang. Dia tahu Tuhan mau pakai anakmu. Makanya dia mau tarik. Itu kalau nggak hikmat yang dari atas, itu dari mana Bapak Ibu Saudara? Bukan lagi dengar khotbah, bukan lagi berbicara, meditate dengan Tuhan. Begitu saya tangkap itu Bapak Ibu Saudara, tiap hari saya doa. Rencana Tuhan yang besar itu jadi atas anakku. Jadi saya nggak mau lihat lagi hal-hal yang di depan saya. Makanya saya nggak kepancing marah. Saya bilang, Tuhan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Begitu dia lulus masuk pekerjaan juga, aduh berat sekali bebannya saudara. Setiap kali pulang ke rumah itu juga struggle buat kami. Rasanya nggak mungkin lihat yang besar terjadi. Tapi saya kembali lagi, hikmat yang dari atas tuh ngajar saya. Ada yang lebih besar lagi yang terjadi di depan. Jadi saya berperkara dengan Tuhan. Kalau kita nggak lemah lembut, kita nggak bisa dengar itu Bapak Ibu Saudara. Karena hanya Tuhan yang bisa ajar itu. Jadi saya klaim, saya datang sama Tuhan, saya worship. Dan sekarang saya mulai lihat Bapak Ibu Saudara. Terjadi. Bahkan terjadi di masa pandemi itu mengubahkan. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Bukan perbuatan manusia terjadi. Sekarang saudaraku, nggak bisa saya bayangkan kalau melihat anak saya sekarang dengan yang dulu. Jauhnya bagaikan langit dan bumi. Kalau saya nggak lemah lembut, dia makin parah. Makin hancur. Betapa banyak sekarang rumah tangga kan, anaknya bermasalah, papa mama makin marahin, nggak cari solusi yang dari Tuhan. Padahal harusnya kita yang lemah lembut dulu Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Tahan diri, sabar, rendah hati. Tadi menanti-nantikan Tuhan bertindak. Ingat Mazmur 37 tadi. Tunggu Tuhan bertindak. Hikmat yang dari atas turun. Ngajarin kita bagaimana apa yang harus kita lakukan. Ini minggu depan dia pindah kerjaan. Ya, tadinya dia bilang dia merasakan aku lama lulus, gajiku kecil, aku nggak sama seperti teman-temanku. Saya bilang, bagi anak Tuhan, semua catch up. Tuhan tuh nggak pernah berutang. Lagi ditabung buat kamu, padahal kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Hanya pegang suara Tuhan, hikmat dari Tuhan. Terjadi sekarang. Minggu depan dia pindah kerja dengan gaji yang eskalasinya menurut kami itu luar biasa. Jadi artinya saya belajar gini, yang rugi kita sendiri kalau nggak mau lemah lembut. Dan ini menjadi cerita kalian. Jadi bukan saja saya ngalamin, keluarga saya ngalami zaman. Enggak, saya jadi bisa, seperti kata Pak Suti, mengkonseling orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain ketika dia juga nggak sabar, dia nggak mau lemah lembut, dia nggak mau dengar suara Tuhan, dia nggak mau diproses. Yang rugi kamu sendiri. Ada sesuatu yang besar Tuhan sediakan. Itu saja Bapak Ibu Saudara, semoga kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang lebih ingin kami mengenakan jubah kelemah lembutan, karena begitu besar kasih setiamu yang Kau ingin limpahkan bagi kami. Dan kami nggak jalan sendirian Tuhan. Kau yang menurunkan ekspektasimu atas kami, karena Engkau yang pikul semuanya bagi kami, supaya kami bisa sampai tujuan bersama dengan Engkau. Ada kisah kesaksian yang luar biasa yang akan bisa kami ceritakan pada banyak orang, tidak lebih banyak lagi orang lagi
lain lagi Tuhan yang akan menjadi orang-orang yang lemah lembut dan akan mewarisi bumi bersama-sama dengan kami. Menteriakan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan, amin.